Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajuddin Alansori dengan NIM 202031018 dari kelas A jurusan Teknik Informatika di Institut Teknologi PLN Jakarta. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pada temu 9 dan 10 mengenai pipelining dan pemrosesan vektor. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pipelining. Nah, pipelining itu seperti kerja paralel di mana komputer itu mengerjakan dua atau lebih bagian dari instruksi secara bersamaan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai penjelasan dan deskripsi pipelining. Nah, pipelining itu suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama, tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesor. Dengan cara ini, maka unit pemrosesan selalu bekerja. Nah, contoh untuk penerapan pipelining yaitu misalkan diketahui pada proses perakitan mobil harus melalui beberapa tahapan, yaitu pembuatan bodi yang memerlukan proses sekitar 10 jam. Yang kedua yaitu pengecetan, yaitu proses selama 10 jam juga. Untuk perakitan engine lama proses 10 jam. Test drive itu lama prosesnya 10 jam. Untuk kategori pipelining yaitu terdapat 3 kelompok, yaitu yang pertama pipelining aritmatika, yang kedua instruksi, yang ketiga prosesor. Nah, untuk penjelasan pipelining instruction unit yaitu jumlah event yang dapat mengurangi kecepatan instruksi dalam mengalir melalui pipelining, yaitu yang pertama, unit fungsional harus mendapatkan kerjasama dengan unit instruksi. Yang kedua, inter-instruction dependencies, ketergantung antar instruksi. Yang ketiga yaitu unit instruksi harus secara logis menjalankan beberapa instruksi secara urut. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pemrosesan vektor pada temu 10. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu mengenai pemrosesan vektor. Nah, pemrosesan vektor yaitu CPU yang mengimplementasikan set instruksi mengandung industri yang beroperasi pada array satu dimensi dari data yang disebut vektor. Nah, berikut deskripsi mengenai pemrosesan vektor, yaitu sebuah prosesor vektor atau prosesor array adalah unit pemrosesan utama atau CPU yang mengimplementasikan file set instruksi mengandung instruksi dari beroperasi array satu dimensi data yang dipanggil vektor. Dibandingkan dengan prosesor skalar yang instruksinya beroperasi pada item data tunggal, prosesor vektor dapat sangat meningkatkan kinerja pada beban kerja tertentu, khususnya simulasi numerik dan tugas serupa. Nah, mesin vektor ini muncul pada awal tahun 1970-an dan mendominasi superkomputer desain melalui 1970-an hingga 1990-an, terutama berbagai key platform. Penurunan cepat di rasio harga kinerja konvensional mikroprosesor desain menyebabkan kematian superkomputer vektor di akhir 90-an. Untuk contoh penerapan pemrosesan vektor yaitu CPU yang mengimplementasikan set instruksi yang mengandung instruksi yang beroperasi pada array satu dimensi dari data yang disebut dengan vektor. Hal ini berbeda dengan prosesor skala yang instruksinya beroperasi pada item data tunggal. Untuk perbandingan pemrosesan vektor dan pemrosesan skala yaitu cara memerinci operan-operan tersebut, yaitu kebanyakan operan vektor yang disimpan di dalam memori dan hampir selalu dialamati secara langsung.
sebagai tambahan bagi perincian address operan, yaitu sebuah instruksi vektor yang harus memerinci informasi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi RISC, yaitu Reduced Instruction Set Computer, yaitu mikroprosesor yang dirancang untuk melakukan sejumlah kecil jenis instruksi komputer sehingga dapat beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi, yaitu atau melakukan lebih banyak jutaan instruksi per detik atau Mbps. Nah, untuk elemen-elemen penting RISC yaitu terdapat 3. Yang pertama, set instruksi yang terbatas dan sederhana. Yang kedua, register general purpose yang berjumlah banyak atau pengguna teknologi compiler untuk mengoptimalkan pemakaian registernya. Yang ketiga, penekanan pada pengoptimalan pipeline instruksi. Untuk ciri-ciri RISC yaitu terdapat 5. Yang pertama, instruksi berukuran tunggal. Yang kedua, ukuran yang umum adalah 4 byte. Yang ketiga, jumlah pengalamatan data sedikit atau biasanya kurang dari 5 buah. Yang keempat, tidak terdapat pengalamatan tak langsung yang mengharuskan melakukan sebuah akses memori agar memperoleh alamat operan lainnya dalam memori. Yang kelima, tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load atau store dengan operasi aritmatika seperti penambahan ke memori dan penambahan dari memori. Nah, di sini terdapat 4 kelas paradigma pemrosesan paralel, yaitu yang pertama SISD, SIMD, MISD, dan yang terakhir MIMD. Untuk SISD atau Single Instruction Stream, Single Data Stream, yaitu komputer tunggal yang mempunyai 1 unit kontrol, 1 unit prosesor, dan 1 unit memori. Untuk SIMD atau Single Instruction Stream, Multiple Data Stream, yaitu komputer yang mempunyai beberapa unit prosesor di bawah 1 supervisi, 1 unit command control. Setiap prosesor menerima instruksi yang sama dari unit kontrol, tetapi beroperasi pada data yang berbeda. Yang ketiga yaitu MISD atau Multiple Instruction Stream, Single Data Stream. Nah, untuk sampai saat ini, struktur ini masih merupakan struktur teoritis dan belum ada komputer dengan model ini. Yang keempat yaitu MIMD, Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream, yaitu organisasi komputer yang memiliki kemampuan untuk memproses beberapa program dalam waktu yang sama. Pada umumnya multiprosesor dan multikomputer termasuk dalam kategori ini. Nah, mungkin pada slide ini yaitu merupakan materi yang terakhir dari materi temu 9 dan 10 mengenai pipelining dan pemrosesan vektor. Nah, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang jelas. Bisa DM saya di Instagram @tajuddin.mhmd, dan jangan lupa subscribe YouTube saya di Tajuddin Al-Ansori. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.